Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan memberikan anugerah kasih dan kesempatan di dalam kehidupan kita untuk kita kembali bersama-sama bersekutu di dalam keterpisahan jarak dan waktu. Namun kita senantiasa juga mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang istirahat kita semalam. Kita pun dapat kembali memuji, memuliakan namanya, dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam doa pagi hari ini. Mengawali seluruh rangkaian doa pagi kita, bersama-sama kita mengambil saat hening. Mari bersama-sama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 2. Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 hingga yang keempat. Suci, suci, suci. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur
atas seluruh kasih dan pimpinan di dalam kehidupan yang kami jalani hingga detik ini. Kami pun juga mengucap syukur atas pagi yang indah, di mana kami boleh kembali bersekutu bersama di dalam keterpisahan jarak dan waktu. Dan dalam setiap ungkapan syukur tersebut ya Tuhan, kami hendak mewujudkannya dalam ibadah dan juga dalam setiap nyanyian maupun juga perenungan firman yang akan kami lakukan bersama-sama. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong dan menyertai rangkaian ibadah kami pada pagi ini dari awal hingga akhirnya. Agar dalam ibadah ini pun kami dapat berjumpa dengan Engkau dan kami mampu melihat kebesaran cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kata pembuka kita pada pagi ini diambil dari Injil Lukas 16 ayat yang ke-10. Injil Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa yang disampaikan oleh Kristus dalam Injil Lukas 16 ayat yang ke-10 ini menolong dan menyadarkan kita semua bahwa kesetiaan atau ketekunan dalam menjalani kehidupan beriman kita bagaikan kita setia dalam setiap perkara-perkara yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mampu setia dalam setiap perkara kecil, maka Tuhan akan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kita pun setia pula dalam perkara-perkara besar. Dan semua itu terjadi bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kasih setia Tuhan yang selalu melingkupi dan memimpin hidup kita. Kita sambut kata pembuka tadi dengan menyanyikan NKB nomor 154. NKB nomor 154 kita akan nyanyikan bait yang pertama hingga yang ketiga. Setialah, setialah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan
Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur dalam seluruh kesetiaan yang kami perjuangkan di kehidupan kami sehari-hari. Engkau selalu menyatakan kesetiaan-Mu dalam diri kami, serta Engkau selalu menyatakan setiap tuntunan kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu tetap setia berjalan dalam iman kami kepada Engkau. Kami pun mengucap syukur dalam kesempatan ini pula Engkau memberikan kami waktu untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya karya dan hikmat Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa melingkupi diri kami, agar firman-Mu terus terpelihara di dalam diri kami wujudkan dan kami hidupi dengan penuh sukacita dalam seluruh aspek kehidupan yang Engkau anugerahkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi ini diambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3, saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu memelihara, menghidupi, dan melakukan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita di dalam waktu yang Tuhan anugerahkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketekunan adalah sebuah sikap hidup yang wajib dan harus kita lakukan di dalam bagian-bagian kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah di dalam diri kita. Mari kita berevaluasi sejenak di dalam masa-masa sekolah kita, maupun juga di dalam masa kita mencari usaha atau saat kita merintis karir maupun pekerjaan dan usaha yang mampu kita hidupi saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah dalam setiap bagian kehidupan itu kita selalu berusaha dengan tekun? Misalnya ketika kita sekolah, saat kita harus melewati setiap tingkatan sekolah, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, bahkan ketika Tuhan memberikan kesempatan dari SMA hingga perguruan tinggi, satu hal yang membuat kita mampu lulus atau lolos dari setiap proses itu, kita harus tekun atau rajin belajar. Demikian juga ketika kita berbicara saat kita merintis pekerjaan, karir maupun usaha kita. Bukankah semua itu hadir bukan dengan cara yang instan, tetapi semua itu hadir dengan setiap ketekunan yang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari pekerjaan, kita tekun berusaha memasukkan lamaran pekerjaan, memasukkan kurikulum vitae kita atau CV kita ke setiap perusahaan yang ingin kita tuju. Ketika kita ingin mengembangkan usaha kita tekun membuat eksperimen-eksperimen, misalnya kita usaha di bidang makanan, kita cari resep sana sini, kita mencoba memadukan resep-resep yang ada dengan setiap pengetahuan yang kita miliki agar tercipta resep yang berkualitas, serta resep yang menjadi ciri khas dari usaha makanan kita sehingga semua usaha kita menjadi laris. Atau ketika kita mengembangkan toko kita
berusaha mendekati orang-orang di sekitar kita untuk menjadi pelanggan kita, dan mereka pun bisa menjadi pelanggan yang setia sehingga toko kita semakin berkembang. Dan kunci untuk bisa melalui semua itu saudara yang terkasih, kita memerlukan yang namanya ketekunan. Karena kalau andai kata kita malas-malasan saja, maka setiap karir, studi kita, usaha kita, dan apapun yang ingin kita capai dalam cita-cita di kehidupan ini tak akan pernah tercapai. Karena orang yang malas tidak akan mau berusaha dengan semaksimal mungkin, dan ia hanya mengandalkan cara-cara yang instan di dalam kehidupannya. Dan sekali lagi ketika kita berbicara tentang ketekunan, maka ada harga yang harus dibayar, yaitu bagaimana kita berusaha untuk memaksimalkan semua energi dan potensi di dalam diri kita, semua talenta yang telah dianugerahkan oleh Allah bagi kita untuk kita berdaya gunakan, supaya semua itu mampu menopang setiap ketekunan dan perjuangan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, itulah juga yang dinyatakan oleh penulis surat Ibrani di dalam bacaan kita pada pagi ini. Kalau kita memperhatikan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, sangat menarik sekali saudara yang terkasih, bahwa usaha atau ketekunan yang kita bangun tak hanya berbicara tentang hal-hal yang bersifat duniawi saja, tetapi juga berbicara tentang bertekun di dalam iman. Kalau kita langsung meloncat di kalimat terakhir dari ayat yang pertama ini, di sana penulis surat Ibrani menuliskan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tentu kita bertanya-tanya, perlombaan apakah yang dimaksudkan yang harus kita tekuni dan menjadi sebuah kewajiban di dalam diri kita? Perlombaan yang dimaksud oleh penulis surat Ibrani ini bukan perlombaan seperti yang kita pahami dalam arti harafiah, tetapi perlombaan di sini adalah dalam setiap usaha kita untuk memperjuangkan kehidupan beriman kita di dalam Kristus, agar relasi kita dengan Kristus selalu terjaga dengan baik, dan relasi itulah yang akan menolong kita untuk dapat merasakan bagaimana kekuatan Allah hadir dan kekuatan Allah selalu menopang diri kita agar kita mampu menapaki seluruh peziarahan iman kita di dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Bukankah ketika kita berbicara tentang ketekunan di dalam iman, ada begitu banyak godaan-godaan atau tantangan-tantangan yang mampir di dalam diri kita yang membuat kita terkadang tergoda untuk meninggalkan Kristus. Tak hanya terkadang, mungkin juga seringkali menyeret kita untuk meninggalkan Kristus, karena godaan meninggalkan Kristus itu lebih enak daripada kita berjuang mempertahankan iman kita kepada Kristus. Untuk itulah di awal di perikop ini, penulis surat Ibrani mengatakan berlomba dengan tekun. Kita diajak untuk selalu tekun memperjuangkan iman kita. Kita diajak untuk selalu setia mengumpulkan semua perjalanan iman kita agar kita mampu untuk dapat selalu melewati perjalanan iman kita dengan baik. Mengapa kita harus melakukan itu? Di ayat yang kedua yang terkasih, penulis surat Ibrani mengatakan agar kita mampu melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Ayat ini pun menegaskan pada kita untuk kita meneladani bagaimana ketekunan Kristus menjalankan semua kehendak Allah di dalam pelayanannya maupun juga dalam kehidupannya sebagai sosok manusia di tengah-tengah dunia. Alkitab khususnya dalam keempat Injil menyaksikannya kepada kita semua bagaimana Kristus setia mengerjakan seluruh visi dan misi Allah bagi keselamatan umat manusia dengan sungguh-sungguh. Ia tidak pernah terbersit pun meninggalkan visi itu. Meski di saat terakhir menjelang peristiwa salib yang akan dialaminya, ketika Kristus berdoa kepada Sang Bapa, ia pun mempergumulkan, ya Tuhan, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi di penegasan akhir doanya Kristus justru berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Itu artinya saudara yang terkasih,
Apa yang disaksikan oleh penulis surat Ibrani di Ibrani 12 ayat yang kedua ini sangat berarti sekali dan memberikan semangat, memberikan motivasi di dalam kehidupan kita agar kita mampu melihat dan meneladan bagaimana Kristus dengan tekun menolong dan menyelamatkan kehidupan kita, bagaimana Kristus dengan tekun menjalankan seluruh kehendak Sang Bapa agar karya keselamatan Allah yang telah dijanjikan oleh Allah ribuan tahun sebelum Kristus hadir di dunia benar-benar terwujud dan tergenapi, serta seluruh umat manusia mampu terbebas dari dosa. Jika Kristus bersedia, rela, dan tekun menjalani penderitaan yang begitu berat, bukankah perjuangan iman yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah perjuangan iman yang tak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Kristus. Untuk itulah sesuai yang terkasih di dalam Kristus, dalam setiap perjalanan kehidupan yang terus kita lalui hingga detik ini, marilah kita menjadi orang-orang yang tekun di dalam iman. Kembali dalam ilustrasi yang saya sampaikan di awal, jika kita mampu berjuang dengan tekun, kita mampu rajin dalam mengerjakan proses-proses kehidupan, usaha, studi, maupun pekerjaan kita, maka tak ada bedanya ketika Tuhan menghendaki kita untuk kita pun tekun di dalam iman kita kepada Kristus. Godaan dan tantangan pasti tak akan pernah kita hindari, tetapi teruslah ingat bagaimana Allah menyertai kehidupan kita dan bagaimana Allah selalu menolong diri kita agar kekuatan itu selalu mengalir dalam diri kita masing-masing maupun juga dalam kehidupan kita sebagai sebuah kehidupan persekutuan untuk terus memperjuangkan iman kita dengan setia dalam kehendak dan tuntunan cinta kasih-Nya. Jangan pernah ragu untuk memperjuangkan iman kita. Karena dengan keyakinan kita saat memperjuangkan iman itu, maka kesaksian iman kita akan menjadi sebuah kesaksian yang indah, yang mampu memancarkan damai sejahtera Kristus bagi orang-orang di sekeliling kita, bahkan juga bagi seluruh ciptaan yang Allah hadirkan bagi kita, sehingga semuanya mampu merasakan bagaimana kasih sayang Kristus selalu ada dan mengalir di dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, di tengah-tengah masa sulit saat ini, bertekun di dalam iman menjadi sebuah sikap yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan saat ini. Kita mengimani bahwa Allah mampu membebaskan kita dari situasi saat ini. Tetapi kita juga diingatkan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dalam mempertahankan ketekunan iman kita di dalam Kristus. Untuk itulah, teruslah melangkah dengan pasti dalam pimpinan dan tuntunannya. Yakinlah Allah beserta kita dan Allah akan senantiasa memimpin dan menuntun kehidupan kita. Biarlah setiap godaan, tantangan yang ada dalam diri kita mampu kita proses dengan penuh sukacita agar kita tetap setia bertahan dan kita tetap setia untuk tekun dalam iman. Tuhan memberkati dan Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan merespon perenungan kita dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 436. Kidung Jemaat 436 kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Lawanlah godaan.
bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Kita mampu memperjuangkan iman kita di dalam cinta kasih. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudara-saudara, kita akan menaikkan seluruh syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk seluruh waktu yang terus Engkau anugerahkan hingga detik ini. Untuk kesempatan memuji nama-Mu, kesempatan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami selalu bertekun dalam iman kepadamu di dalam segala situasi kondisi hidup yang harus kami lalui. Kiranya Tuhan, dengan seluruh kekuatan yang Engkau anugerahkan, kami mampu memproses dengan setia seluruh perjalanan iman kami di dalam Engkau. Kami pun percaya pada dalam seluruh perjalanan hidup tersebut, Engkau selalu hadir dan Engkau menyatakan kasih sayang-Mu untuk menjadi kekuatan yang indah, agar kami pun dapat setia dalam iman kepada Engkau. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami menaikkan setiap syafaat kami. Kami senantiasa berdoa untuk seluruh penanganan wabah corona yang tengah melanda kehidupan negara dan bermasyarakat kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini berjuang di garda terdepan, untuk tim medis dan paramedis, dan juga untuk setiap relawan dan aparat keamanan yang tengah berjuang dan bekerja bersama-sama untuk mempercepat penanganan wabah corona ini. Kiranya Engkau akan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Dalam seluruh tugas dan pelayanan yang mereka lakukan, mereka bersukacita menjalaninya, selalu terlindungi kesehatannya, serta senantiasa mengandalkan setiap kekuatan-Mu dalam seluruh tugas dan karya yang mereka perjuangkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, sebangsa setanah air yang saat ini telah terdeteksi positif mengidap virus corona, maupun mereka yang dinyatakan dalam status PDP, ODP, maupun juga ODR. Kiranya Engkau juga akan selalu menyertai dan melindungi mereka. Karena dalam setiap karantina maupun juga perawatan medis yang diberikan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami ini untuk dapat sembuh dari sakit corona ini, dan mereka pun pulih kembali seperti sedia kala. Kami juga mengingat untuk seluruh keluarga dari korban meninggal karena virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Engkau akan senantiasa mengaruniakan penghiburan dan kekuatan kasih sayang-Mu, agar dalam setiap peristiwa yang saat ini mereka hadapi, mereka tetap teguh, tegar dan tabah untuk menjalaninya, serta selalu beroleh kekuatan penghiburan-Mu, agar keluarga yang ditinggalkan selalu merasakan damai sejahtera-Mu dan merasakan kekuatan kasih sayang-Mu. Dan kiranya mereka akan selalu memiliki pengharapan ya Tuhan, untuk dapat menapaki hari-harinya dengan penuh sukacita. Bapa yang Maha Kasih, kami pun juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Di tengah-tengah situasi wabah corona ini ya Tuhan, untuk sementara waktu kami harus mengadakan kebaktian maupun kegiatan gerejawi bukan dengan tatap muka, tapi kami melaksanakannya dari rumah kami masing-masing.
Meskipun terpisah jarak dan waktu ya Tuhan, kiranya Engkau akan senantiasa menolong kami untuk dapat terus menghidupkan ikatan persekutuan di tengah-tengah jemaat kami, agar kami pun dapat selalu bersuka cita menjalani persekutuan yang ada saat ini, serta kami pun juga akan senantiasa mampu saling menolong, saling peduli, dan saling menopang satu dengan yang lain dalam keterbatasan jarak maupun juga keterbatasan waktu. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang tetap dijalankan ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan senantiasa memberkatinya. Dalam seluruh pelayanan tersebut, semua yang dapat berjalan dengan baik dan lancar, seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Bapa yang makasih, kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh, baik mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah. Kiranya kasih setiamu yang akan terus menolong dan memberkati mereka, sehingga dalam seluruh bagian perawatan yang dijalani akan menghadirkan karya kesembuhanmu. Bagi saudara-saudara kami sebagai keluarga yang setia dan terus merawat saudara-saudara kami yang ada dalam lemah tubuh, kiranya Kau terus memberkati keluarga, sehingga keluarga selalu berharap di dalam Engkau, serta mengandalkan kekuatan-Mu dalam mendampingi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam lemah tubuh. Juga untuk saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan ya Tuhan, dan mereka yang sudah mulai undur dari kehidupan imannya di dalam Engkau, kiranya Engkau juga akan senantiasa menilik kehidupan mereka. Ke dalam seluruh bagian hidup yang mereka jalani, kiranya mereka akan selalu berserah di dalam Engkau, dan ketika mereka undur dari imannya, kiranya lawatan kasih-Mu akan mampu menyentuh hati mereka, untuk mereka pun kembali bersama-sama dalam kehidupan beriman dan juga dalam kehidupan persekutuan di dalam Engkau. Kami mengingat untuk keluarga almarhumah Ibu Sumartin yang telah Engkau panggil pulang ke rumah-Mu yang ada di surga. Kiranya Kau akan terus memberkati keluarga ya Tuhan. Kau akan senantiasa memberikan kasih penghiburan kepada seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Ke dalam setiap kedukaan yang saat ini mungkin tengah mereka alami, mereka akan selalu beroleh penghiburan-Mu dan terus berserah di dalam kehendak-Mu. Bapa yang makasih, kami pun juga berdoa untuk anak-anak dan para cucu kami yang saat ini ada di luar kota dan mereka tidak dapat kembali ke kota Madiun. Kiranya kasih sayang-Mu akan terus melindungi dan melingkupi kehidupan mereka, sehingga dimanapun mereka berada, biarlah mereka akan selalu dapat melakukan dan menjalani aktivitas kesehariannya dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh sukacita. Kami juga ingin menyerahkan untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam seluruh pergumulan, permasalahan maupun proses yang kami alami. Kiranya Engkau akan menolong dan memimpinnya Tuhan, sehingga dalam seluruh proses tersebut kiranya Kamu setia menjalaninya dan kami pun setia mengandalkan kekuatan-Mu. Kami percaya pada dalam seluruh proses tersebut ya Tuhan, Engkau sedang mendidik dan mengajar kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang tegar, menjadi pribadi-pribadi yang teguh imannya, serta menjadi pribadi yang senantiasa berserah dan mampu terbuka dengan kehendak terbaik-Mu. Sesaat lagi kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kehidupan kami, kiranya damai sejahtera-Mu yang akan senantiasa menopang dan memimpinnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan langkah persiaran kehidupan kita. Kiranya dalam ketekunan iman kita kepada Tuhan, kita setia mengikutnya, dan kita akan selalu bersuka cita mempersaksikan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan mengikut Tuhan sajalah kita akan memperoleh sebuah kebahagiaan yang penuh. Kidung Jemaat 376, bait 1 dan 3. Kidung Jemaat 376, bait 1 dan 3. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara saya yang terkasih, kini lanjutkanlah seluruh perjalanan kehidupanmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan dan kuasa Roh Kudus akan menuntun dan memimpin langkah kehidupan beriman kita, sehingga kita senantiasa setia mengerjakannya dan selalu bertekun dalam kehendak kasih Tuhan. Hosiana, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat melanjutkan persiaran iman kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Saat hening untuk kita semua.